Hai guys, balik lagi bareng gue Calvin Kurniawan. Di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian gimana cara menyelesaikan Rubik 5x5. Karena banyak banget yang request dari gue, dari DM Instagram sampai komen YouTube. Jadi langsung aja kita bikin. Sebelum mulai videonya, kalian boleh banget subscribe atau langganan ke channel ini. Klik aja yang warna merah sampai warna abu-abu. Atau kalian boleh juga follow sosial media gue di TikTok atau Instagram @calvinkurniawan07. Gue juga sangat amat menyarankan kalian belajar dulu basic Rubik 3x3. Gue juga udah pernah bikin videonya. Kalau kalian belum belajar, kalian bisa nonton video itu dulu. Udah gue taruh di deskripsi juga. Kalau kita bandingin sama 3x3, yang paling beda itu adalah di center sama di edge-nya. Kalau di center di 3x3 ya cuma ada satu warna kan. Sedangkan di 5x5 tuh ada 3x3 di dalamnya. Dan ini bisa kacak centernya. Nah biasanya gue sebut di tengah ini ya center. Kemudian di yang bentuk cross ini gue sebut cross. Berarti 4 titik ini nih. 1, 2, 3, 4. Nih gue sebut cross ya. 1, 2, 3, 4 itu cross. Kemudian yang di ujung-ujung ini gue sebut point. Oke, ini center, ini cross, ini point. Ini buat memudahkan aja nanti selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat edge-nya juga, di 3x3 cuma ada satu doang. Sedangkan di 5x5 ini ada 3 bagian dan ini tuh bisa kacak ya, 3 ini. Nah, kalau di sini gue sebutnya edge, kemudian temennya ini 2 di kiri kanannya gue sebutnya wing. Oke, kita ulang, berarti ini center, ini cross 4, kemudian ini ada point, kemudian ini edge ya, ini edge ada 4, kemudian ada wing, teman-temannya edge. Kalau di ujung ya berarti tinggal corner ya, sama kayak 3x3. Di ujungnya itu corner. Kemudian rotasi Rubik juga sama, ada R yaitu sisi right atau kanan searah jarum jam, R aksen kebalik jarum jam, L searah jarum jam sisi kiri, kemudian ada L aksen, ada U searah jarum jam, ada U aksen, ada F karena front atau F aksen, kemudian ada B atau back searah jarum jam, ada B aksen, dan terakhir ada D atau D aksen kebalik jarum jam. Jadi kalau dapet 3 itu artinya kebalik jarum jam. Kemudian ada tambahan yaitu huruf W. W itu artinya apa? Misalnya ada RW. Berarti kalian gerakin sama wingnya juga. Kalau ini kan R biasa nih. Kalau RW itu dia gerakin sama wingnya juga. Jadi dua-duanya. Ini RW. Kalau RW aksen berarti tinggal kebalikannya. Kalau ada huruf 3 di depannya berarti 3 RW. Kalian gerakin sama tengahnya juga nih. 1, 2, 3. Berarti 3-3-nya. Ini RW. Ini 3 RW aksen. Kemudian ada huruf X. X itu artinya kalian puter Rubik kalian kayak gini sekali. Nanti bakal gue kasih tahu juga kalau kita ketemu sama rumusnya. Oke, langsung aja kita acak dan langsung aja ke tutorialnya. Dimulai dari step pertama yaitu kita bikin center di dalam Rubik 5x5-nya. Berarti kita bikin 3x3 di dalamnya dulu nih. Sampai 6 sisi semuanya jadi centernya, baru kita bisa ke step berikutnya. Nah pertama biasa gue mulai dari sisi putih dulu. Sisi putih, dan kita bikinnya itu per garis. Jadi kita bikin satu garis dulu di tengah, satu garis vertikal di tengah, baru kita isi 2 garis di kiri kanannya. Oke, baru dia jadi nanti 3x3. Pertama kita bikin garis putih dulu. Nah ini kebetulan udah jadi temennya satu, kita cari satu lagi. Ini pakai logika aja, puter-puter Rubiknya biar dia jadi garis. Kalau udah jadi garis, kita bikin jadi vertikal. Selanjutnya adalah kita bikin 2 garis lainnya, tapi harus di sisi lain. Jangan bikin di sini dulu, kita bikin di sisi lain, baru nanti kalau udah jadi garis kita masukin ke atas, oke? Kita bikin garis putih lagi. Nah ini ada 2 nih kebetulan, berarti kita tinggal cari 1 poin lagi di sini. Ini ada. Nah ini udah ketemu kan? Baru kita naikin. Nah kalau kita naikin kalian lihat deh, ini bakal ngerusak garis yang udah jadi tadi. Jadi ingat selalu sebelum naikin kita harus jadiin garis ini vertikal dulu, baru kita naikin. Dan dia jadi 2 garis. Selanjutnya kita bikin 1 garis lagi. Kita ketemuin aja. Nah ini udah ketemu. Jadi 1 garis. Kalau misalnya nggak ketemu, kalian boleh puter-puter dulu aja. Supaya nanti waktu kalian ketemuin dia jadi segaris. Jadi sebenarnya pakai logika aja. Nah kalau udah kayak gini bisa kita ketemuin sama putihnya. Jadi 3x3 pertama. Kalau warna putih udah jadi, selanjutnya kita bikin seberangnya yaitu warna kuning. Sama prosesnya kita bikin 3 garis. Pertama dari garis tengah dulu. Berarti ini. Sebenarnya boleh pakai yang ini atau pakai yang ini, bebas mana aja, tapi kita bikin pakai yang ini dulu aja 2. Berarti kurang 1 lagi nih di sini. Kita cari. Nah, ini ada di sini. Kita posisiin supaya waktu dia naik dia jadi garis. Nah, tapi kalian sadar gak? Waktu ini udah jadi garis, kalian tuh ngerusak putih yang udah jadi. Caranya gimana? Gak apa-apa ini dia rusak sementara, kalian jadiin vertikal dulu aja.
kalian jadiin vertikal supaya waktu balik kuningnya ini nggak bakal rusak dan putihnya bisa selamat tetap di bawah. Oke, garis udah jadi satu. Selanjutnya kita bikin garis lagi di sisi lain, baru nanti kita naikin ke atas. Cari, nah ini kebetulan udah ada 2, berarti lebih gampang. Ini ada 1, kita posisiin supaya waktu ketemu dia jadi satu garis. Nah kalau dua-duanya udah vertikal kalian boleh naikin, tapi sama kita bakal ngerusak putih yang di bawah. Jadi kita putar dulu 180 derajat supaya ganti slot ini ke slot yang rusak. Putar 180 derajat. Baru kita turunin. Dan kuningnya udah jadi dan putihnya tetap nggak kacak. Berarti sisa 1 garis, kita bikin 1 garis lagi di sisi lain. Kita posisiin supaya waktu ketemu jadi garis. Nah berarti kurang 1 lagi. Nah mungkin kalian di kasus ini nih, dimana kalian udah nggak nemu 1 kuning ini nih. Gue puter-puter dia nggak nemu. Ternyata dia tuh ada di atas. Tuh ada di atas 1. Caranya gimana? Berarti kita keluarin dulu aja. Kita keluarin ke bawah. Nah tanpa kalian sadar sama putihnya tuh kacak, nggak apa-apa. Jadi waktu kita keluarin ke bawah, kita simpen dulu ke sisi sebelahnya. Baru kita naikin lagi supaya putihnya bener. Nah sekarang dia udah keluar, kuningnya udah nggak di atas. Baru kita bikin garis. Kalau udah jadi garis, baru kita naikin. Nah kalau udah di garis terakhir, ada cara khusus supaya waktu kalian naikin, kalian nggak bakal ngerusak putihnya. Caranya adalah, daripada kalian masukin ke slot yang kosong, kalian masukin ke slot yang benar. Jadi ini kalian putar dulu 180 derajat. Biar dia jadi vertikal. Supaya dia nimpa. Dia nimpa yang ini. Baru kalian putar 180 derajat. Baru kalian balikin lagi putihnya. Jadi putihnya benar. Dan kuningnya juga benar. Kalau putih udah jadi, kuning udah jadi. Biasa gue taruh di samping kayak gini. Oke. Selanjutnya kita kelarin center warna biru. Sama stepnya kita bikin garis dulu. Yang penting waktu kita bikin garis nggak ngerusak kuning dan putih yang udah jadi. Jadi kita bebas gerakin kayak gini ya. Tapi jangan gerakin kayak gini karena ini bakal ngerusak center yang udah kita bikin tadi. Oke, kita bikin garis putih sama. Kita cari temennya. Nah ini udah jadi garis. Kita bikin vertikal sama. Berarti kurang 2 garis lagi. Ini ada 1. Nah ini bisa ketemu sama temennya nih. Jadi 1 garis lagi. Kita ketemuin. Berarti udah 2, birunya udah 2, berarti kurang 1 lagi ada di sini. Kita ketemuin supaya dia jadi 1 garis. Baru kita balikin lagi. Kita ketemuin ke biru-birunya. Jadi deh 3x3 warna biru. Kalau udah biru, selanjutnya kita kerjain warna merah sama bikin garis lagi. Nah ini udah kebetulan 1 nih, kita bikin 1 lagi di sini. Ada di sini. Kita ketemuin. Kemudian karena kita ngerusak si biru, kita jadiin vertikal dulu. Baru kita benerin lagi si birunya. Birunya udah bener, merahnya udah jadi garis. Selanjutnya, nah ini ada garis lagi. Bisa kita masukin ke sini. Tapi birunya kacak, nggak apa-apa. Kita simpen. Sama kita tuker sama bagian yang rusak. Baru kita balikin lagi si birunya. Birunya udah bener, merahnya udah jadi 2 garis. Berarti merah kurang 1 garis. Nggak apa-apa kita putar-putar rubiknya. Yang penting ingat jangan ngerusak center yang udah kita bikin tadi. Ini merah, berarti kurang 1 garis. Ada di mana? Nah ada di bawah sini. 2 sama 1 di sini. Satunya mungkin gua pisahin dulu ya supaya nanti gampang. Kita pisahin, kita simpen, baru kita balikin lagi supaya merah yang gak kacak sama birunya gak kacak. Nah ini udah 1, ini 2, kita ketemuin, kita posisiin supaya waktu dia ketemu dia jadi garis. Kita simpen, baru kita balikin lagi. Pokoknya selalu ingat kalau kita jadiin 1, balikin lagi supaya kita nggak ngerusak center yang udah jadi tadi. Nah ini udah jadi garis, kita bisa langsung naikin. Jangan naikin ke sisi yang kosong supaya birunya nggak rusak. Oke, kita naikin. Putar 180 derajat. Baru kita balikin lagi. Merahnya jadi, birunya jadi, kuning jadi, putih jadi, sisa 2 center. Nah ini baru yang agak tricky. Ini gue buat kemungkinannya yang agak lebih susah. Jadi step pertama yaitu kita bikin cross dulu. Kalau di sini centernya warna oranye, berarti kita harus bikin cross warna oranye di sini. Sama di sini ada hijau, berarti kita harus bikin cross hijau. Nah kalau kita lihat di sini cross hijau ini udah jadi 2, berarti kurang 2 ya. Kalau di sini kurang 2, pasti oranye juga otomatis kurang 2. Ini udah jadi 2, crossnya kurang 2. Yang poinnya ini kita abaikan dulu aja yang di ujung-ujung. Jadi kita bikin cross dulu. Caranya adalah gue bakal posisiin cross yang salah. Yang sisi depan ini ada di kanan. Kalau ini kan oranye, berarti yang salah yang hijau. Yang hijau kita taruh ada di sini. Jangan di sini. Kalau ini adanya di bawah kan, kita bikin dia ada di samping kanan. Kalau dari kanan, yang atas, yang salah kita taruh di depan deket kita. Karena ini hijau berarti yang salah warna oranye. Bisa antara ini atau ini, kita pilih aja yang ini, taruh di depan. Oke.
Oke, berarti yang ini hijau ada di kanan, ini oranye ada di depan. Kalau udah, kalian tinggal lakuin RW atau naik. Kemudian kalian isi posisi yang ini, yang salah ke sini. Atau bisa disebut juga dengan U aksen. Baru kalian RW aksen. Balikin lagi, oke. Nah, tanpa kalian sadari sekarang kalian lihat crossnya udah jadi 3 kurang 1 lagi. Sama di bawah juga udah jadi 3, 1, 2, 3 kurang 1 lagi. Prosesnya sama, yang salah kita taruh samping kanan. Oke, yang depan taruh kanan. Kemudian yang sisi atas, yang salah kalian taruh depan deket. Nah ini kebetulan udah di depan. Kalau ada di samping sini gimana ya tinggal deketin aja. Karena ini hijau berarti yang salah oranye ya. Taruh depan, kemudian ini hijau udah di kanan. Sama rumusnya RW kita naikin. Kemudian yang salah ini oranye kita timpa si hijau. Gantiin posisinya. Baru RW aksen. Dan kalian lihat udah jadi cross warna oranye, udah jadi cross warna hijau. Kalian bisa aja hoki nge-skip step tadi atau kalian malah bisa ngelakuin beberapa kali nyampe jadi cross. Nah kalau udah selanjutnya kita benerin poin-poin yang di ujung-ujung ini yang warnanya salah. Kalau di sini ada 2 yang salah, pasti di sini ada 2 yang salah juga. Caranya gimana? Yang salah gue taruh mendekat di kanan depan. Berarti ini kita taruh di kanan sini. Ini yang salah ada di sini. Jadi dia deketan ya, sama-sama di ujung sini. Kalau udah, gue pakai rumus ikan sebenarnya kayak di rumus 3x3, yaitu ini rumusnya gampang. Bedanya cuma R ini dia sama wingnya, jadi RW ya. RW, U, RW aksen, U, RW, U2, RW aksen. Jadi rumus ikan biasa kayak di rumus 3x3 dan sekarang otomatis dia bakal ketukar nih posisinya. Jadi bener. Sisa 1 lagi. Sama kalau sisa 1 lagi kita taruh di sudut kanan depan, dia mendekat kayak gini, udah deket. Baru kita lakuin lagi rumus ikan. Naik, tarik, turun, tarik, naik, tarik 2 kali, turun. Dan otomatis senternya udah jadi semua. Nah step berikutnya adalah edge pairing, yaitu kita samain edge di samping-sampingnya supaya dia warnanya sama semua. Ini agak melelahkan tapi caranya sama, cuma butuh berulang kali aja. Karena ini metode pemula, gue bakal ngasih tau cara pairing yang satu persatu. Jadi kalian bikin 2 dulu sama, baru nanti satu temennya terakhir biar dia jadi 3 seragam. Rumusnya juga sama kok, kayak 4x4. Kalian bebas mulai dari mana dulu, biasa gue mulai dari warna putih dan cari edge yang di tengah. Mungkin ini dulu, ini ada putih hijau, kalian cari putih hijau yang lain. Nah ini ada di mana ya? Nah ada di sini. Kita bikin dia jadi satu sisi. Nah ini kan ada di sisi ini, sedangkan dia ada di sisi atas. Kita ketemuin aja biar dia jadi satu sisi. Oke, udah di satu sisi yang sama. Kalau udah satu sisi sama, pastiin dia ada di kiri sama kanan. Jangan atas sama bawah kayak gini. Oke. Nah kalau udah sama kayak gini, kalian deketin aja. Dan kalian lihat dia itu seragam apa enggak. Nah kebetulan ini kebalik nih, nggak seragam. Ini putih hijau, ini hijau putih. Berarti dia nggak sama ya. Kalau nggak sama kayak gini, kita harus ngelakuin flip. Ini kita reverse dulu. Kita harus ngelakuin yang namanya flip. Bebas mau yang di flip yang kiri atau yang kanan. Biasa gue yang kanan sih ya. Rumusnya kayak gini. Ini gampang ya sebenarnya kalau kalian lihat gerakannya. Tapi kalau kalian pengen hafalin rumusnya boleh. Yaitu R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Dan kalian lihat sekarang dia udah ke flip. Tadi dia ada di bawah sini, sekarang dia naik nih putih hijaunya. Dan waktu kita deketin sama temennya, dia warnanya udah sama. Oke. Nah kalau udah sama kayak gini gimana? Kita naikin ke sisi atas. Kemudian kita tukar posisi ini, edge ini dengan edge yang salah. Nah kebetulan nih 3-3 ini masih rusak semua. Bebas pilih yang mana aja, mungkin kita pilih yang depan ya. Kita tukar aja posisi sama yang ini. Yang salah jadi gantian posisinya di sini. Baru yang salah ini kita turunin. Kalau udah, baru kita benerin senternya. Dan senternya udah bener, dan kalian lihat mereka udah nyatu nih, putih hijau berdua. Berarti kurang satu lagi. Kita cari lagi aja putih hijau di mana? Putih hijau. Nah ini ada di sini. Karena dia ada di bawah, kita taruh biar dia jadi di kiri sama kanan. Kita putar aja pakai logika. Nah ini udah di kiri sama kanan. Dan kalian lihat dia kalau disatuin nggak sama kan? Berarti sama, harus kita flip lagi pakai rumus yang tadi sama. R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Dan udah ke flip, baru kalian bisa satuin. Udah jadi segaris.
Ini senternya rusak gak apa-apa sementara karena nanti bakal kita benerin. Sama kita naikin lagi. Kita tukar dengan edge yang rusak. Dari 3 ini bebas yang mana, kita pilih yang ini aja. Yang rusak kita taruh sini, baru kita turunin lagi. Dan baru kita benerin senternya. Senternya udah bener dan kalian lihat kita udah bikin 1 edge, warnanya bener semua. Sebenarnya gitu aja, kalian tinggal berulang sampai sisa 2 edge terakhir karena itu ada cara khusus. Tapi supaya lebih mudah kalian ngelakuinnya, gue bakal kelarin 1 edge lagi. Kita cari, mungkin ini deh, putih oranye. Kita cari temennya putih oranye ada di mana? Putih oranye ada di sini. Kita jadiin 1 sisi ya. Kita cek waktu ketemu dia sama atau enggak. Nah ini enggak sama ya. Berarti kita harus reverse dulu, kita flip lagi. R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Dan kalian lihat dia udah waktu ketemu udah sama warnanya. Baru kita naikin, kita tuker sama yang salah. Ini salah semua kan, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini. Kita turunin lagi. Baru kita benerin senternya. Nah ini udah jadi 2, berarti kurang 1 lagi. Jangan move on dulu, pokoknya kalian kelarin dulu nyampe 3-3 jadi, baru ke warna selanjutnya ya. Ini putih oranye, cari lagi putih oranye, ada di mana? Ada di bawah sini. Kita ketemuin pakai logika. Nah ini udah ketemu. Kalau kita deketin warnanya sama apa enggak? Nah ini udah sama, berarti kita nggak usah flip lagi nih. Berarti langsung aja bisa kita naikin. Tuker sama edge yang rusak. Edge yang rusak kita bawa turun, baru kita benerin lagi senternya. Dan kalian lihat udah jadi ya. Berarti kita udah bikin 2, 1 sama 2. Gue bakal skip aja karena ini bakal berulang. Kalian bisa terusin sampai sisa 2 edge terakhir. Nah selama pengerjaan mungkin kalian bisa nemuin kasus ini, dimana waktu kalian pairing, misalnya ini hijau oranye, kalian pairing, dan waktu kalian naikin ke atas, kalian gak nemu nih edge yang rusak, jadi kalian gak bisa korbanin. Nah bisa jadi waktu kalian sebenarnya tadi naikin ke atas, kalian tuh nimpa edge yang rusak. Jadi sebelumnya gimana caranya? Kalian bisa putar dulu sebelum kalian naikin ke atas nih. Kalian putar biar dia jadi ada di antara 3 ini. Baru kalian naikin pairingnya. Baru kalian ganti deh sama yang rusak. Baru turunin dan benerin senternya. Dan bisa juga waktu kalian pengen pairing, misalnya ini. Kalian pairing dan ternyata kalian lihat di atas nggak ada edge yang rusak. Kalau kayak gini gimana? Kita reverse dulu. Bisa aja ada edge rusak di sisi bawah. Jadi kita putar rubiknya 180 derajat. Baru kita pairing deh. Pairing sebenarnya bebas ya, mau ke sisi kiri apa sisi kanan sama aja, itu cuma versi mirrornya. Nah ini kita ke sisi kanan aja. Pairing. Nah ini ada yang rusak nih di atas. Baru kita tinggal lakuin cara biasa aja. Kita naikin, tuker sama yang rusak, turunin dan benerin cornernya. Bisa juga kalian ketemu kemungkinan gini, kalian pengen pairing misalnya ini merah hijau ya, 2 ini. Waktu kalian pairing, kalian lihat di atas gak ada yang rusak. Begitupun juga dengan di bawah gak ada yang rusak. Kemungkinan bisa aja dia ada di belakang tuh yang rusak. Kalau ada yang di belakang, kalian naikin dulu aja biar yang rusak ada di atas. Baru kalian pairing. Pairing udah ketemu, naikin, tuker sama yang rusak, turunin, baru benerin senternya. Jadi intinya sebelum pairing kita harus cari edge yang rusak dan kita taruh di atas. Nah selama ngerjain edge, pada akhirnya kalian bakal ketemu di mana sisa 2 edge dan kalian gak bisa benerin lagi nih. Sedangkan edge lainnya udah bener. Kalau udah sisa 2 edge yang belum bener, kalian bikin di satu sisi. Nah ini kebetulan gue udah satu sisi. Kalau belum satu sisi ya tinggal kita putar aja biar dia satu sisi. Kita taruh sisi kiri sama sisi kanan. Dan kalau kalian perhatiin bener-bener, dia tuh ada 2 kelompok warna. Kebetulan di kasus gue ada kelompok biru oranye dan biru merah. Nah ini kita lihat ya, ini biru oranye. Ini juga biru oranye. Walaupun ini posisinya kebalik gak masalah. Kalau di kasus kalian posisinya kebalik juga ketukar gak masalah. Yang penting kita lihat warnanya dulu. Ini biru oranye, dan ini sendiri biru merah. Ya ini ada sendiri biru merah, kita tandain ya, ini sendiri. Kemudian di sisi sampingnya kebalikannya, biru merahnya yang ada 2. Tapi biru oranye yang ada 1. Kalau kayak gini, gue bakal posisiin yang sendiri itu dia seberangan, ngilang. Nah karena ini biru merah ada di bawah sendiri, biru oranye juga ada di bawah, berarti kita harus taruh ini di atas dulu. Kita flip aja pakai rumus flip biar dia jadi seberangan ya. Biar biru oranye ini naik. Kita pakai flip, R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Nah ini udah ke flip nih. Si biru merah udah di bawah sendiri, si biru oranye juga yang sendiri udah di atas. Nah selanjutnya kalau dia udah sendiri dan udah ngilang kayak gini, kita harus tukar 2 ini. Caranya gimana? Caranya adalah sementara yang ini gue taruh ke kanan dulu.
Kalau udah di kanan, kita bakal lakuin flip supaya si biru oranye ini ke bawah. Baru nanti kita balikin lagi. Jadi semua biru oranye bakal di kiri, semua biru merah bakal di kanan. Oke, kita lakuin ya. Ini biru merahnya kita ke kananin dulu. Kita flip sama si biru oranye pakai rumus flip. R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Nah, biru oranye udah turun, baru kita balikin lagi. Oke, ini adalah kemungkinan lainnya. Mungkin kalian lihat dari setupnya agak berubah sedikit karena ini sebenarnya gue rekam ulang waktu ngedit. Gue baru sadar kalau ada kemungkinan kayak gini juga. Nah, ini kemungkinan lain dimana sekarang yang ketukan tuh yang tengahnya. Ini ada biru merah, tapi biru merah yang tengahnya ada di sini. Begitupun juga dengan yang biru oranye. Di sini ada 2, sedangkan biru oranye satu lagi ada di sini. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Kalian tinggal pakai cara yang tadi supaya dia jadi kemungkinan yang lain. Tadi kan kita geser dari kiri sini ke kanan. Baru kita lakuin flip di sisi sini. Sebenarnya bebas ya. Kalau kalian mau yang dari kanan ke kiri juga boleh, tapi nanti lakuin flipnya di sisi kiri. Kita misalnya ke kiri, besok kita lakuin flip di sisi kiri, biar gampang kita taruh sini dulu. Kita lakuin rumus flip ya. Nah, udah flip baru kita benerin lagi senternya. Sekarang kita lihat, ini udah jadi kemungkinan yang sebelumnya ya, yang ada 2 kelompok warna. Di sini ada biru oranye. Di sini biru merah, di sini ada biru oranye, biru merah. Jadi ada 2, 1, 2, 1. Dan ini udah ngilang, kalian bisa langsung pakai cara yang tadi aja. Kita potong, kita lakuin flip, baru kita benerin lagi. Nah, sekarang bakal ada 50% kalian ketemu kemungkinan seperti ini. Ini disebut dengan parity, dimana semua udah bener kecuali 1 edge, dan dia itu ke flip kayak gini. Ini ada rumusnya sendiri. Rumusnya adalah kayak gini. Agak panjang, tapi kalau kalian lihat gerakannya sebenarnya gampang diingat. Sebenarnya semua rumusnya itu setelah kalian lakuin R atau L bakal diikuti dengan U2 supaya kalian gampang ingetnya ya. Posisinya gini ya, yang salah ada di atas depan. Kita lakuin RW U2, oke. Baru kita lakuin X, kita putar ubik kayak gini sekali 90 derajat aja. Kalau udah lakuin lagi RW U2, RW U2. Kalau udah 3 RW aksen berarti samain tengah ke bawah. U2 LW ke bawah. U2 RW aksen. U2 RW U2 RW aksen. U2 RW aksen. Dan secara otomatis dia udah bener. Dan semua edge-nya juga udah bener. Kita lakuin sekali lagi, ini cara gampang gue inget. Kalian boleh ikutin cara ini. Kita bikin kemungkinannya dulu ya. Nah, ini parity-nya ya udah di depan atas. Ingat setiap kali gerakan bakal ada U2 supaya kalian gampang ingetnya. Pertama itu RW, ini naik U2, habis itu X. Habis itu lakuin lagi tapi 2 kali. RW U2, RW U2. Jadi sama kayak yang pertama ya, tapi 2 kali. Baru turun tapi 3-3-nya. U2, yang kiri ikut turun juga 2 nih, baru U2. Sekarang kanan turun juga, jadi turunnya itu 3 kali ya, kanan turun U2. Kalau udah tinggal selang-seling aja, naik U2, turun U2, baru terakhir turun, kelar. Nah, ini ada tips singkat aja, kalau kalian ketemu 2 parity kayak gini, kalian gak harus ngelakuin rumusnya 2 kali. Ada cara cepet, kalian bikin posisinya kayak gini di kiri sama kanan. Kalian potong aja tengahnya kayak gini kanan ya. Habis itu lakuin rumus flip. R, U, R aksen, F, R aksen, F aksen, R. Baru kalian benerin lagi senternya. Dan kalian lihat udah bener. Jadi kalian gak harus ngelakuin parity 2 kali ya. Kalau parity-nya ada 2 biji. Nah, kalau udah kayak gini gampang kalian tinggal pakai rumus 3x3. Kita bikin dari cross putih dulu. Kalau pengen bikin langsung cross putih di bawah, kalau kalian bisa juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang cara beginner biasa gue taruh putihnya di kuning dulu di atas. Ini gue cepet aja ya karena gue anggap kalian udah nonton tutorial gue. So kita samain warnanya hijau-hijau, oranye-oranye. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa nonton video tutorial 3x3 gue. Ini merah-merah taruh bawah. Crossnya udah jadi. Selanjutnya white corner atau kalian mau pakai F12 juga boleh sebenarnya. Selanjutnya cari corner putih, kita samain warnanya karena ini biru merah ketemu biru merah. Karena putihnya nggak boleh ngadep depan dan ini ada di kanan, berarti kita lakuin rumus R, U, R aksen dan dia udah masuk. Kemudian cari lagi corner warna putih, ini ada. Kita lihat warna temennya, oranye biru, kita taruh di antara center oranye dan biru.
Kemudian karena putih nggak boleh ngadep depan, kita taruh ngadep samping. Kita pakai rumus yang di kiri karena ini ada di kiri ya putihnya. Berarti kita pakai rumus yang kiri yaitu L aksen, U aksen, L, dan dia udah masuk. Selanjutnya kalau dia ada di atas kayak gini, kita cari dulu sama taruh di antara senternya, berarti oranye hijau. Oke, kita lakuin R, U2, R aksen, dan sekarang dia udah jadi kemungkinan yang lain. Nah ini jadi kemungkinan kalau putihnya ada di kanan ya. Senternya udah di antara senternya, berarti pakai rumus yang kanan, R, U, R aksen. Oke, tinggal lanjutin, gue cepetin aja ya. Dan cornernya udah jadi semua. Kemudian cari edge yang gak ada warna kuning di atas. Misalnya ini biru merah, berarti ini karena ini merah ketemuin sama center merah. Dan kita lihat warna atasnya, karena ini biru. Biru ada di kiri atau di kanan. Karena dia ada di kiri berarti kita menjauh. Menjauh berarti ke kanan, menjauh ke kanan. Lakuin rumus pakai tangan kiri, R, U, R aksen. Kemudian tinggal benerin cornernya. Ini cornernya kan jadi rusak. Pakai rumus corner yang pertama. Ini ada di kanan berarti R, U, R aksen. Dan edge-nya udah masuk. Kemudian kita cari lagi, misalnya ini ada merah, ketemu merah. Ini hijau ada di kiri atau di kanan. Karena ada di kanan berarti kita menjauhnya sekarang ke kiri. Menjauh ke kiri, lakuin rumus R, U, R aksen. Baru kita benerin cornernya nih, karena cornernya keluar. Pakai rumus corner yang pertama. Dan otomatis dia masuk. Kemudian ada kasus di mana di atas gak ada edge lagi yang warna kuning. Tapi edge di layer 2-nya nih belum jadi. Kalau kayak gini gimana caranya? Yaitu kalian harus keluarin dulu pakai rumus yang sama. Anggap aja ini yang benar. Anggap ini mau masukin ke sini berarti menjauh. Lakuin rumusnya R, U, R aksen. Baru benerin cornernya. Nah ini yang salah udah masuk. Dan yang tadi di dalam udah keluar. Baru kita tinggal pakai rumus yang biasa aja. Ini oranye, biru mau ke kanan berarti menjauh ke kiri. Lakuin rumus, benerin cornernya. Dan edge-nya udah jadi semua. Kemudian kita harus bikin yellow cross. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu center kuning dengan 2 edge kuning bentuk kayak L kayak gini. Kalau kayak gini posisinya udah bener kayak gini, jangan diputer-puter. L-nya kayak gini. Lakuin F, U, R, U aksen, R aksen, F aksen. Dan dia udah jadi cross. Ini kalau kemungkinan lain kalau ada center kuning dengan 2 edge kuning tapi bentuknya horizontal. Kalau kayak gini, kalian posisinya jangan vertikal ya, posisinya horizontal. Rumusnya mirip, cuma bedanya tadi U duluan kalau habis F, kalau ini R duluan. Jadi F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Dan dia udah jadi cross kuning. Kemungkinan terakhir yaitu cuma center kuning tapi nggak ada edge kuning lainnya. Yaitu kalian bebas pakai rumus manapun. Mungkin gue pakai rumus L ya. F, U, R, U aksen, R aksen, F aksen. Dan dia bakal jadi kemungkinan yang lain. Nah ini tinggal kita benerin lagi. Karena ini posisi yang yang horizontal. Berarti harus kita bikin horizontal. Baru kita pakai rumus yang horizontal. Dan dia udah jadi cross kuning. Kalau udah cross kuning, tahap berikutnya itu kita bikin yellow corner. Dimana atas semua ini nih kuning. Bakal ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu ini. Yaitu cross kuning dengan 0 corner kuning. Kalau kayak gini, pastikan ada kuning di sini. Oke, kita puter-puter aja sampai ada kuning. Nah, ini ada kuning. Baru kalian pakai rumus ikan yaitu R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Dan ini bakal jadi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua yaitu kepala ikan di mana ada cross kuning dengan 1 corner kuning di sini. Ada 1. Kalau kayak gini posisiin kepala ikan di sini dan lakuin lagi rumus ikan R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Dan udah jadi kuning. Dan ini kemungkinan ketiga yaitu ada cross kuning dengan 2 corner kuning. Bisa di sini atau bisa seberangan. Kalau kayak gini pastiin ada warna kuning di depan kiri atas. Kalian putar aja sampai ada warna kuning. Baru lakuin rumus ikan. Oke. Jadi sebenarnya 3 kemungkinan tadi rumusnya sama. Cuma beda posisi awal aja ya. R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Dan ini malah jadi kemungkinan yang ikan. Berarti kalau ikan kepalanya taruh sini ya tadi. Lakuin lagi rumusnya R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Ini kepala ikan kita taruh lagi di sini. Pokoknya kalau ikan kepalanya harus di sini. Lakuin R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Dan jadilah kuning. Jadi kalian bisa aja ngelakuin rumus itu nyampe 3 kali. Nyampe bener-bener semuanya jadi kuning. Tapi ingat posisinya harus bener dulu ya. Selanjutnya adalah kita cari corner yang warnanya sama. Ini ujung-ujungnya. Nah ini beda nih.
Ini juga beda, merah orange salah, ini hijau merah salah. Nah ini ada yang benar biru-biru. Kalau benar kita ketemuin, karena ini biru ketemuin sama biru. Dan yang benar kita taruh kiri. Ini sama kayak rumus 3x3. Gue pakai rumus R U2, R aksen U aksen, R U2, kiri naik, putihnya ketemuin, turunin, putihnya juga di belakang sini ketemuin, turunin. Dan sekarang kalian lihat cornernya semua udah sama, oke? Tapi ada special case di mana kalian nggak bisa nemuin corner yang ujungnya tuh warnanya sama. Kalau kayak gini, berarti posisinya bebas, cuma bedanya kalian harus ngelakuin rumusnya 2 kali. Posisinya bebas, rumusnya sama, yaitu R U2, R aksen U aksen, lakuin lagi R U2, baru kiri naik, putih dari belakang kita samain, turunin, putih belakang kita samain, turunin. Nah sekarang udah jadi kemungkinan sebelumnya nih, tuh ada warna yang sama. Kalau ini udah jadi kayak penyelesaian pertama aja, hijau ketemuin hijau, yang bener taruh kiri, baru lakuin lagi R U2 R aksen U aksen, R U2 kiri naik, putih samain, turunin, putih samain, turunin. Dan sekarang cornernya udah bener semua. Selanjutnya final step, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu kalian nemuin satu sisi yang udah jadi, kalian taruh aja ke belakang, dan kalian lihat edge di depannya, mau ke kiri apa ke kanan. Karena ini hijau ada di kanan, berarti ini kemungkinan pertama yaitu edge-nya mau ke kanan. Rumusnya adalah, sebenarnya rumusnya ini, tapi supaya gampang ingatnya gue pertama lakuin hijaunya nih ke bawah dulu. Kemudian karena kita mau ke kanan, kita geser yang atas ke kanan. Oke. Baru kita turunin kuning sama putihnya dua-duanya. Kalau udah kuning, kita putar 180 derajat, jadi kita tukeran posisinya nih, si kuning sama putih. Baru kita naikin lagi. Karena tadi mau ke kanan, kita geser lagi ke kanan sekali. Dan tinggal lakuin F2 buat penutup. Nah udah jadi deh. Sekarang kemungkinan kedua yaitu ada satu sisi yang benar juga, kita taruh belakang. Kita lihat lagi warna depannya, karena ini biru. Biru kebetulan ada di kiri, berarti ini rumus edge ke kiri. Sebenarnya mirip, cuma beda di satu gerakan doang ya. Kita turunin dulu. Nah karena ini mau ke kiri, kita gerakinnya sekarang ke kiri, bukan ke kanan lagi. Baru kita turunin putih sama kuningnya. Kita putar posisinya sama 180 derajat. Kita naikin. Baru karena tadi mau ke kiri, berarti kita ke kiri. Baru kita benerin deh. Dan rubiknya udah jadi. Dan ini kemungkinan ketiga, yaitu nggak ada sisi satupun yang benar. Kalau kayak gini, kalian bebas pakai rumus apa aja dan posisinya juga bebas. Cuma bedanya kalian harus ngelakuin 2 kali. Misalnya kita posisinya gini deh ya. Kita lakuin aja mungkin pakai rumus yang ke kiri. Ke kiri, turunin, putar posisinya, naikin. Ini gue cepet aja ya. Ke kiri lagi dan benerin F-nya. Nah kalau kita lihat sekarang udah ada satu sisi yang benar. Nah ini udah jadi kemungkinan yang lain. Sama yang benar kita taruh belakang. Sekarang tinggal kita lihat deh depannya edge-nya mau ke kiri apa ke kanan. Karena ini merah mau ke kiri, berarti tinggal pakai rumus yang kiri. Sama bawah, kiri, turunin putih sama kuning, putar posisinya, naikin, ke kiri lagi dan benerin. Dan rubiknya udah jadi. Akhirnya jadi juga. Selamat buat kalian yang udah berhasil nonton video ini sampai akhir dan nyelesain rubik kalian. Kalau kalian pengen beli rubik tapi bingung pengen rubik yang mana, gue udah taruh rekomendasinya di deskripsi, dan tutorial rubik lainnya juga udah gue taruh di deskripsi. Oh ya, 2 klik ini sangat berarti buat gue. Kalau kalian terbantu boleh banget subscribe atau langganan. Klik aja yang warna merah di bawah sampai warna abu-abu, supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Kalian juga boleh banget like video ini dan follow sosial media gue di TikTok ataupun Instagram @calvinkurniawan07. Kalau kalian ada yang kelewat atau kebingung, gak apa-apa, kalian boleh ulang video ini atau tanya di komen di bawah, atau kalian juga boleh DM Instagram gue bakal berusaha sebaik mungkin buat bales. Kalian kirim aja videonya dan pastiin gue bisa lihat videonya. Oke, paling gitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Thank you for watching, dadah.